urusan dengan soal hati. Orang muda selalu memiliki satu istilah, boring. Kalau kita baca dalam Facebook, sikit-sikit dia bilang hari ini saya boring. Saya tidak tahu itu apa. Hari ini boring lagi. Tidak tahu apa itu Saya pun tidak tahu, itu bahasa gaulnya orang muda zaman sekarang. Kadang-kadang dia berkata hari ini kosong saja. Apa yang kosong? Kekosongan sebenarnya dicipta oleh Tuhan supaya kita boleh mengisi kekosongan dalam hati kita. Ada orang berkata kekosongan itu datang daripada setan. Tidak. Kekosongan tidak datang daripada setan. Kekosongan datang daripada Tuhan. Kenapa saya berkata kekosongan itu datang daripada Tuhan? Manusia ini dicipta dengan daya kreativiti yang tinggi. Manusia dicipta dengan daya kreativiti yang tinggi dan sangat mustahil bagi seorang manusia itu merasa kosong karena manusia ini sangat kreatif. Kalau mereka bosan, orang dunia, orang yang tiada Tuhan, mereka tidak pernah merasa bosan, percaya atau tidak. Kalau mereka bosan, mereka akan pergi cari mentoku, mereka akan pergi cari keramaian untuk mengisi kebosanan mereka. Tetapi kita orang Kristen, anehnya dalam bosan, kosong, dan kita biarkan diri kita dalam kekosongan dan kebosanan. Padahal itu diberikan oleh Tuhan, rasa kosong, rasa bosan itu, supaya kita boleh mengisinya dengan Tuhan. Dulu saya tidak tahu kebenaran ini. Satu malam, waktu itu saya masih di KK lagi, saya masih tinggal di KK. Tiba-tiba satu malam saya rasa bosan. Sangat bosan. Kalau kamu bilang kamu bosan, saya pernah bosan. Dan saya buat kerja yang nakal dan gila. Dengan kebosanan saya jam 3 pagi, saya pergi di pantai Tanjung Aru dan terjun di laut. Pernahkah kamu mengisi kebosanan dengan begini? Saya pernah. Saya terjun ke dalam laut. Ketika saya terjun ke dalam laut, saya kesejukan, haleluya. Dan bila saya kesejukan, saya mulai rasa saya sibuk berpikir tentang kesejukan. Dan oleh karena saya berpikir tentang kesejukan, maka saya tidak bosan lagi. Tapi akhirnya saya selalu mengalami kebosanan. Setiap jam 3 saya akan bosan. Jadi sudah ketagih. Setiap jam 3 saya sudah bosan. Lepas itu saya berkata kepada Tuhan, kalau sampai ketagih ini salah sudah nih. Jadi saya bertanya kepada Tuhan, baru saya dapati bahwa rasa bosan itu, rasa kosong itu, Tuhan sengaja kosongkan diri kita supaya kita boleh mengisinya dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi saya mulai tahu, rupanya jam 3 pagi adalah jam setan paling aktif. Ini bukan saya yang cakap lah. Ini yang cakap adalah orang yang berlatar belakang pemuja setan. Ada satu buku kesaksian yang ditulis oleh Mukendi. Kalau kamu kenal siapa nama dia, Mukendi, seorang bomo dukun hebat dari Afrika Selatan. Dan dia berkata bahwa mereka pada waktu memuja setan, mereka itu jam 3 pagi adalah paling aktif. Jadi kalau jam 3 pagi kamu terbangun daripada tidur, lebih bagus bangun dan berdoa. Kemungkinan sekali dia kasih nasihat begitu, sedang ada serangan setan pada waktu itu. Haleluya. Saya tidak mau menyimpang terlalu jauh, karena fokus pembicaraan kita adalah tentang hati. Hati yang murni, hati yang suci, hati yang dapat menampung berkat daripada Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hamba Tuhan di dalam firman Tuhan, kalau kamu melihat, adalah Elia. Siapa kenal Elia? Ada siapa kenal Elia di sini? Ini dalam firman Tuhan. Namanya adalah Nabi Elia. Satu rahasia yang kita dapat belajar dari Nabi Elia apa?
Nomor satu yang kita dapat belajar dari Nabi Elia adalah seorang hamba Tuhan akan ada satu waktunya, satu orang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia baru panggil api turun daripada langit. Dia baru sembelih nabi-nabi yang palsu. Dia baru melakukan pekerjaan yang dahsyat. Dia baru berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menurunkan hujan lebat. Ini bukan saya yang tanggung jawab ini hujan. Tetapi Elia berdoa dan hujan lebat. Tetapi ada sesuatu yang terjadi kepada Elia. Dia menjadi lelah. Dan dia mengalami satu tempo kebosanan dalam hidupnya. Apakah kebosanan yang dia ada? Dia rasa sangat boring. Dan dia baring di sebatang pokok. Dan dia berkata, biarlah saya mati saja. Apa masalah dia? Kalau kita baca Alkitab, dia tidak ada masalah di sana. Dia baru melakukan mukjizat. Dia baru mengalami perkara yang dahsyat daripada Tuhan. Tetapi dia bosan, dia boring, dan dia berkata macam dia ada semangat ini, lebih baik saya mati Tuhan. Dan dia tidur, dia baring di pokok sana, dia menunggu mati. Adakah pernah ada orang yang buat perkara seperti ini? Bosan hidup, lepas itu baring saja sampai mau mati, tetapi tidak mati. Malaikat kasih bangun dia, dia berkata, bangun, makan. Dan dia makan. Dia makan juga, heran juga, orang mau mati dia makan juga. Tapi luar biasa, ketika dia makan itu, dia baru sadar bahwa Tuhan ada rencana yang luar biasa dalam hidupnya. Lepas itu, dia melakukan perjalanan jauh ke gunung Tuhan. Sampai di gunung Tuhan, ada pelajaran yang kita akan belajar daripada sana, yang berkaitan dengan hati. Sampai di sana, ada beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Dikatakan dia sedang berdiri di gua sana, dan dia menunggu Tuhan. Itu dia limpaskan bahasa kita, lewat, lalu di hadapan dia. Dan apa yang terjadi? Datanglah gempa bumi. Saya tidak tahu bagaimana gempa bumi, belum pernah mengalami. Tetapi menakutkan. Saya masih ingat lagi satu kali gegar 10 saat di KK. Gegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, kalau kamu semua orang lari. Apalagi gempa bumi itu baru gegaran saja. Gempa bumi dengan gegaran tidak sama. Gempa bumi itu sampai terbelah semua dia punya tanah. Tetapi Tuhan tidak ada di sana. Tuhan tidak ada di sana. Datang angin ribut. Tuhan pun tidak di angin ribut. Ini adalah fenomena, saudara. Kadang-kadang Tuhan bekerja. Saya tidak berkata bahwa Tuhan hanya bekerja dengan satu cara saja. Tapi kemudian apa yang terjadi? Datang angin sepoi bahasa. Angin sepoi itu macam mana? Apa sudah di sini angin sepoi? Angin lembut. Wah, yang boleh buat orang mengantuk itu. Rupanya Tuhan ada di sana. Haleluya. Sebenarnya apa yang Tuhan mau ajar kepada Elia? Apa yang dia mau ajar kepada Elia adalah sesuatu perkara yang sebenarnya tidak dapat kita kesan secara luaran, yang tidak dapat kita kesan secara nyata. Sesuatu fenomena yang kadang-kadang satu perkara, satu yang isu, yang kelihatannya tersembunyi, yang kelihatannya tidak ada. Tuhan ada di sana. Dan ini berbicara tentang hati. Saya pernah melihat orang yang tidak pernah begaduh seumur hidup, tapi dia orang tidak kenal Tuhan lah. Dia orang tidak pernah begaduh. Dan kita tahu bahwa dia orang tidak pernah ada masalah. Satu hari dia orang begaduh, dan ini sangat mengejutkan. Mereka begaduh,
Dan sesuatu yang kita ingat tidak ada masalah, rupanya setelah mereka bergaduh ada masalah. Dia bilang 40 tahun yang lalu kau sakitkan hati saya, 30 tahun yang lalu begini kau buat, 20 tahun yang lalu begini kau buat, 10 tahun yang lalu begini kau buat, begini juga kau buat. Rupanya selama ini sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak dapat dikesan, rupanya itu ada di dalam hati. Rupanya selama itu sebenarnya hatinya tidak beres, tetapi dia tidak menyadari. Bukankah di dalam Yeremia pasal yang ke-17 dia berkata bahwa betapa liciknya hati. Apa itu licik? Licik itu dia tipu kita lah. Kalau kita mulai melihat hati, kita mulai menilik hati kita boleh tipu kita, saudara. Kita ingat kita tidak dikecewakan. Kita ingat ketika kita katakan kepada dia, saudara ataupun saudari, saya mencintai kamu. Kita ingat nanti hatinya akan tersentuh dan dia berkata, kamu tahu saya pun mencintai kamu. Tahu-tahu dia berkata, saya tidak suka sama kamu. Lepas itu kita rasa tidak ada apa-apa. Tapi perjalanan kita menyadari, sebenarnya saya disakiti. Sebenarnya saya kecewa, tetapi pada waktu itu saya tidak sadar. Tetapi dia akan memberikan kesan di dalam hidup saya. Itu akan mulai menimbulkan kesan. Caranya senang saja kita tahu. Apabila ada orang datang kepada kita dan dia berkata, saya mengasihi kamu. Karena kekecewaan masa lalu kita akan berkata, bagus kau pikir-pikir dulu. Kita ingat itu bijaksana, tapi sebenarnya itu ada pengalaman pahit. Hanya Tuhan yang akan bisa membongkar semua rahasia hati kita. Walaupun firman Tuhan berkata, jagalah hati kita, tetapi kita bukan menjaganya dengan kekuatan pribadi kita. Bukankah Yeremia 17 itu berkata, bermulai dari ayat 6 sampai ayat ke-11, dia berbicara tentang hati kita, dia berbicara tentang kita jangan mengandalkan kemanusiaan kita, kebijaksanaan kita, kemampuan kita, tetapi kita bersandar kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang bersandar kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh membuatkan hati kita bersih dan murni. Dan hati yang tidak beres, saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang tidak beres, sebenarnya kita tidak dapat merawatnya. Saya ingin bagi tahu kemurnian hati kita tidak boleh merawatnya. Jangan coba-coba merawat hati kita. Kita tidak boleh dapat merawat hati kita. Kita tidak boleh merawat kekecewaan kita. Bahkan kita tidak boleh menyelidiki hati kita. Sebab itu Daud telah berkata di dalam salah satu mazmur, dia berkata, selidikilah hatiku ya Tuhan, kenallah isi hatiku, selamilah jalan-jalan. Hanya Tuhan yang mampu mengorek semua rahasia di dalam hati kita. Hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan sesuatu yang kita anggap selama ini tidak ada, selama ini tidak wujud. Hanya Tuhan yang mampu. Oleh sebab itu ada waktunya ketika urapan Tuhan turun dengan luar biasa, kita terkejut. Sesuatu yang selama ini kita ingat orang itu oke, orang itu baik, rupanya Tuhan telah membuka sesuatu di dalam jiwanya. Dia mengeluarkan isi hatinya dan kita berkata, kita pun terkejut. Betulkah ada itu di dalam hati dia? Dan kita yang terlampau sibuk dengan orang lain, kita pula yang tidak diselidiki hati kita oleh Tuhan. Karena kita selalu menyelidiki orang lain. Kalau kita selalu datang ke baptisan, kita selalu tengok, oh ini siapa yang kena ini, siapa yang kena ini. Setiap kali kita dengar khotbah, itu pokoknya itu untukkan, bukan untuk saya. Ada berapa banyak orang di sini selalu datang dengan sikap itu. Tapi kalau kita datang seperti dalam camp ini, saya percaya bahwa kita datang bukan untuk ramai-ramai,
Kita datang bukan untuk mandi di sungai, karena Tuhan tahu Dia kasih hujan supaya kita tidak mandi sungai, supaya kita ada banyak tumbuhan. Ini semua adalah kasih karunia Tuhan. Semua ini kasih karunia Tuhan. Satu kali kami buat satu camp di Korin, orang bukan dengar camp, orang pergi mandi air panas. Karena apa? Mereka datang, pemikiran mereka datang pada camp itu adalah makan angin. Orang-orang tertentu datang dengan tujuan, oh saya mau kenal lebih dekat dengan saya mau buat connection dengan beberapa orang, dan selalunya tidak akan diberkati. Kenapa? Hati itu sudah hilang pemberian. Tetapi saya percaya apabila kita datang pada hari ini, kita memang meminta untuk diberkati. Katakan amin. Kita memang mau mencari sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Terutama tema daripada camp ini lagi siapkanlah jalan bagi Tuhan. Bagaimana kita boleh siapkan jalan bagi Tuhan pada waktu Yohanes Pembaptis itu dipanggil oleh Tuhan. Dialah yang disebutkan di dalam kitab Zakaria, di dalam kitab Meliaki, dia berkata, satu suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan apa cara dia persiapkan jalan bagi Tuhan, saudara? Dia berurusan dengan hati manusia. Dia berkata kepada mereka, bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Saudara, apakah itu pertobatan sebenarnya? Pertobatan bukan sekedar mengaku dosa dan berkata, Tuhan saya berdosa, ampuni saya. Ada banyak orang bertobat berkali-kali dalam gereja untuk dosa yang sama. Datang minggu itu, Tuhan ampuni saya sudah curi lampu sudah. Minggu depan datang lagi, Tuhan saya curi lagi sekali lampu. Selalu doa yang sama. Tapi pertobatan sebenarnya tidak hanya berhenti di sana. Pertobatan sejati itu sebenarnya adalah menempatkan Yesus di dalam hati kita. Once kita tempatkan Yesus di dalam hati kita, Dia akan mengoreksi hati kita, Dia akan memurnikan hati kita. Karena Dia diam di dalam hati kita ini. Berikan tepukan yang meriah bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah diam di dalam hati kita, dan apabila Dia diam, Dialah yang akan memurnikan hati kita. Dan bagian kita hanya melembutkan hati kita. Spending time, luangkan waktu dengan Tuhan, luangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia, dan Dia akan mengubah kita perlahan demi perlahan. Bukankah di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18 dia berkata di sana, karena kamu ini memancarkan kemuliaan daripada Tuhan, maka Dia akan merubah kamu supaya kamu akan menjadi seperti gambar daripada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, merubah di dalam perkataan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah merupakan satu proses perubahan, satu proses yang sedikit demi sedikit, hari demi hari. Bila kita meluangkan waktu dengan Tuhan, Tuhan akan korek satu demi satu di dalam hidup kita, sehingga hati kita menjadi murni. Hati kita menjadi murni sampai kita semua lubang-lubang dalam kehidupan kita akan ditutupi, dan kita bisa menampung semua anugerah, semua berkat daripada Tuhan. Once kita menerima berkat dan kemuliaan Tuhan itu, Dia tidak pernah akan meninggalkan glory-Nya di dalam hidup kita sampai selama-lamanya, saudara. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam di dalam kebaktian ini, saudara, sebelum
sebelum kita akan meneruskan banyak acara lagi, ada banyak acara yang menarik lagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak lagi sesi dan beberapa hamba Tuhan yang memiliki keahlian-keahlian khusus. Mereka berbicara, saudara. Pertama, pastikan saudara bahwa kita berada di dalam landasan yang benar. Kita berada di dalam kedudukan yang tepat. Ada 3 perkara yang membuatkan kita tetap berada dalam berkat Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, pertama, kita berada di tempat yang tepat. Tempat yang tepat untuk diberkati. Kelihatannya di dalam Alkitab Tuhan mencoba mengajar hamba-hambanya, anak-anaknya, bahwa dia memilih tempat-tempat tertentu di mana dia mau memberkati. Kalau tidak, dia tidak ada Yerusalem, di mana orang akan datang di sana dan diberkati. Ada orang yang ingin naik haji di Yerusalem. Maaf kalau saya gunakan istilah ini. Naik haji itu sebenarnya maksudnya ziarah ya. Haji itu artinya ziarah, ziarah tanah suci. Jadi tanah suci bagi kita itu sudah tentu bukan Mekah kan. Tanah suci bagi kita itu adalah Yerusalem, di mana di sana ada banyak peristiwa yang menarik di dalam perjalanan kehidupan orang Kristen. Ada orang datang sana di tembok ratapan itu. Wah, tiba-tiba dia dapat mengalami sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memilih keadaan-keadaan tertentu, tempat-tempat tertentu. Saya berkata ada 3 perkara: tempat yang tepat, orang yang tepat, dan waktu yang tepat. Waktu juga itu memainkan peranan yang penting. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Khotbah pasal 3, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya, saudara. Ada waktunya untuk kita mengalami perkara yang dahsyat. Saudara tahu bahwa ada musim rambutan, ada musim durian. Saudara ingat itu durian tiba-tiba datang. Dalam ini musim durian, tiba-tiba itu durian datang. Dia mengalami satu proses. Kalau kita mau menanam buah-buahan, kalau kamu mau buah kamu berbuah lebat, dari sudut pertanian, ini nasihat saya. Pertama-tama sepanjang waktu dia belum berbuah itu, kasih baja kita punya. Selepas buah dia dituai, pertama bagi baja subur. Sudah bagi baja subur, selepas beberapa waktu baru bagi dia baja buah. Pasti dia akan berbuah dengan lebat. Tapi kalau kita tidak lakukan begitu, pada musim berbuah yang ada 1 buah, 2 buah, 3 buah saja. Itu adalah karena dia mengalami satu proses. Saudara, apabila kita mengalami pekerjaan yang dahsyat daripada Tuhan, karena ada satu proses yang kita lalui tanpa kita sadari. Dan kita boleh manipulate itu proses. Manipulate dalam kata lain adalah kita boleh mencipta itu suasana belahan demi belahan, bahwa pada waktu kita membina hati kita, pada waktu kita mengizinkan Tuhan membuka satu demi satu di dalam hati kita, dan pada waktu itu kita mulai menempatkan posisi Tuhan di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah waktunya di mana kita mulai menggembur tanah kita. Bukankah di dalam Hosea ada satu ayat yang berkata, ayat yang sangat-sangat disukai oleh seorang penggarap bangunan rohani, yaitu Charles Finney. Bukalah bagimu tanah baru, dia berkata, dan menaburlah sesuai dengan kehendak kata Tuhan. Maksud dia, gembur itu tanah, hancurkan itu tanah, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan dalam hati kita, dia akan bertumbuh, bermanfaat, berbuah, dan menjadi berkat yang berkepanjangan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah nomor 1 adalah untuk membuatkan hati kita murni dan bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita mesti menempatkan Yesus
sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Mulai ambil dia, mulai taruh dia di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mulai ambil dia. Sayangnya kita tidak ada LCD di sini. Saya sebenarnya ingin mau melihatkan satu gambaran kepada kita, satu gambaran yang selalu dibawa oleh rekan-rekan dari Campus Crusade, di mana ada satu bulatan, dan dalam bulatan itu ada banyak perkara-perkara yang tidak menyenangkan di dalam bulatan itu. Dan dalam gambaran itu, di luar daripada bulatan itu, ada satu gambar kursi yang menunjukkan itu adalah tempatnya Yesus. Apabila Yesus berada di luar kita, saudara dan saudari, macam mana kita mau memperbaharui diri kita, macam mana kita mau memperbaiki diri kita pun, kita tidak pernah akan berhasil, karena Yesus berada di luar daripada diri kita. Tetapi dalam gambar kedua itu, ketika kursi itu ditaruh di dalam tengah-tengah bulatan itu, yang melambangkan itu adalah hati kita, maka semua setan-setan, ular, kambing pun termasuk setan kan? Ular, kambing, dan semacam perkara-perkara yang lain itu akan ditendang keluar daripada hati kita. Dengan ini hati kita menjadi murni. Dengan ini hati kita menjadi bersih. Dan ketika kita mengalami perkara yang daripada Tuhan, maka ada ruang bagi anugerah Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita. Kenapa anak-anak tidak suka makan nasi? Kenapa anak-anak tidak suka makan nasi? Bila saya makan nasi, orang tidak mau makan nasi sudah. Anak